Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran fisika online kali ini, kita akan membahas materi hukum Coulomb. Namun sebelumnya, marilah kita membaca doa pembuka hati. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga dengan membaca kedua doa tadi, materi yang akan disampaikan dapat diterima dengan mudah. Amin ya robbal alamin. Nah, baiklah, sebelum kita melihat soal-soal yang ada pada materi hukum Coulomb ini, ada baiknya kita ingatkan kembali bahwa hukum Coulomb ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang fisikawan Prancis yang bernama Charles Costin de Coulomb, yang namanya diabadikan untuk satuan muatan listrik, yaitu Coulomb. Penelitian beliau menyelidiki apa yang terjadi antara dua buah muatan yang sejenis. Misalnya muatan positif dengan muatan positif atau muatan negatif dengan muatan negatif. Ternyata di antara kedua muatan itu akan terjadi gaya saling tolak-menolak. Dan apabila ada dua buah muatan yang tidak sama atau tidak sejenis, misalnya positif dengan negatif, maka di antara kedua muatan itu akan terjadi gaya tarik-menarik. Nah, besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda yang bermuatan listrik sebanding dengan muatan masing-masing benda, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara kedua benda tersebut. Secara matematika, persamaan hukum Coulomb ini kita tuliskan sebagai F sama dengan K dikalikan dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, dari persamaan ini terlihat gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak itu sebanding dengan perkalian dua muatannya dan berbanding terbalik dengan jarak di antara keduanya. Dengan K adalah konstanta gaya Coulomb yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal hukum Coulomb ini, ada beberapa hal yang perlu kita analisa untuk mempermudah kita mengerjakan soal. Yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah kita harus tentukan dulu gaya yang terjadi di antara kedua muatan yang saling berinteraksi. Apakah gayanya tarik-menarik atau gayanya tolak-menolak? Hal ini tentu saja dengan melihat muatannya. Apakah muatannya positif dan positif, atau positif dan negatif, atau negatif dan negatif. Kemudian, gambarkan gaya tersebut, baik gaya tarik ataupun gaya tolak, dengan bantuan tanda panah. Lalu berikutnya, kita harus menentukan nilai masing-masing muatan, dan satuannya harus dalam Coulomb. Jika masih dalam selain Coulomb, misalnya dalam 1 mikrocoulomb, maka kita harus konversikan dulu. Nah, 1 mikrocoulomb adalah 10 pangkat min 6 Coulomb. Langkah berikutnya, kita harus menentukan jarak di antara kedua muatan. Satuannya dalam meter. Kemudian yang terakhir, barulah kita menggunakan persamaan gaya Coulomb untuk menghitung gaya Coulomb yang terjadi di antara muatan itu. Bagaimana? Sudah bisa kita mulai ya? Nah, baiklah, kita mulai dengan soal yang pertama. Terdapat dua muatan yang sejenis masing-masing bermuatan 2 Coulomb dan 6 Coulomb. Jika jarak di antara muatan tersebut adalah 5 meter, berapakah gaya Coulomb yang terjadi di antara kedua muatan tersebut? Nah, mari kita analisa terlebih dahulu. Muatan kita adalah muatan sejenis. Nah, ini bisa kita lihat dari 2C dan 6C. Jadi keduanya positif ya. Jadi bisa kita katakan dua muatan ini adalah sama.
Kemudian karena dia sejenis, maka kita dapat katakan bahwa gaya yang akan terjadi atau yang akan kita gambarkan nanti adalah gaya yang saling tolak-menolak. Nah, kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini. Di sini ada F12. F12 ini adalah gaya tolakan yang terjadi pada muatan 1 oleh muatan 2. Sementara jika F21 artinya adalah gaya tolak pada muatan kedua oleh muatan 1. Ya. Jadi ketika kamu menggambarkan gayanya nanti jangan terbalik untuk menuliskan indeksnya. Berikutnya kita lanjutkan dengan menuliskan yang diketahui dari soal. Kita mulai dari Q1 sama dengan 2 Coulomb, Q2 sama dengan 6 Coulomb, kemudian jarak antara keduanya tadi adalah 5 meter. Nah, yang ditanyakan adalah gaya tolakan di antara kedua muatan ya. Kita dapat gunakan persamaan hukum Coulomb yaitu F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Nah, dengan memasukkan angka-angka yang sudah kita tuliskan pada diketahui ini, maka kita dapatkan hasilnya 4,32 kali 10 pangkat 9 Coulomb. Maka kesimpulannya adalah gaya tolak-menolak antara dua muatan itu adalah sebesar 4,32 kali 10 pangkat 9 Coulomb. Nah, mudah ya soal yang ini. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang agak susah sedikit, yaitu soal yang kedua. Kalau tadi ada 2 muatan, sekarang kita sudah punya 3 buah muatan yang disusun seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini dia gambarnya. Nah, kita akan lihat, sebelumnya kita ulangi soalnya. Jika Q A adalah positif 2 mikrocoulomb, Qb adalah min 3 mikrocoulomb, dan Qc adalah 4 mikrocoulomb, berapakah besar dan arah gaya pada muatan B? Nah, perhatikan pada muatan B. Jadi, karena yang ditanyakan adalah muatan B, maka fokus kita adalah pada muatan B. Nah, di sini sudah digambarkan muatan B adalah negatif, kemudian muatan C positif, dan A adalah positif. Kemudian jarak antara kedua muatan itu masing-masingnya adalah 1 meter. Nah, setelah kita menentukan jenis muatan, kita sudah tahu jenis gayanya juga, sehingga kita bisa gambarkan nanti ya, kemana arah gayanya. Karena A dan B muatannya tidak sejenis, maka gayanya adalah tarik-menarik. Demikian juga untuk B dan C, muatannya juga tidak sejenis, maka gayanya juga saling tarik-menarik. Kalau kita gambarkan tuh seperti ini. Nah, perhatikan penjelasannya. FAB itu adalah gaya tarik pada muatan A oleh muatan B. Sementara FBA adalah gaya tarik pada muatan B oleh muatan A. Begitu ya. Kemudian oleh muatan C. Nah, kalau oleh muatan C gambarnya juga seperti ini, kurang lebih sama. Cuman yang berbeda adalah indeksnya, yaitu FBC adalah gaya tarik pada muatan B oleh C dan FCA adalah gaya tarik pada muatan C oleh B. Jikalau sudah, gambar yang sudah kita lukis tadi bisa kita gabungkan jadi seperti ini nih. Nah, fokus kita tadi pada muatan B. Nah, jika A dan C-nya kita hilangkan karena kita fokus di B, maka gambar kita jadinya seperti ini. Terdapat 2 buah vektor yang arahnya berlawanan ya, FBC ke arah kanan dan FBA ke arah kiri. Nah, kalau seperti ini bentuknya kita bisa selesaikan dengan persamaan garis sejajar. Jadi tanda panah ke kanan bertanda positif dan tanda panah ke kiri nanti bertanda negatif. Nah, namun sebelumnya kita hitung dulu gaya Coulomb yang terjadi pada masing-masing arah ini. Kita mulai dari yang pertama.
Oh, namun sebelumnya kita buat dulu yang diketahui, jangan lupa ya. Nah, kamu perhatikan Ki-A-nya satuannya mikrokulom, diubah dulu ke kulom. Jadi kalau 2 mikrokulom sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 kulom. Demikian juga untuk Ki-B. Kemudian lakukan hal yang sama untuk Ki-C. Nah, R-nya sama, yaitu 1 meter, bisa dilihat dari gambarnya kembali tadi. Nah, yang ditanya adalah F pada B. Kita hitung satu-satu ya. Jika sudah kita temukan nilai untuk FBA dan FBC, nah maka kita akan tentukan FB atau F total boleh. Caranya bagaimana? Coba kita lihat dulu gambarnya. Nah, kita perhatikan ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan persamaan ini. FBC bertanda positif karena arahnya ke kanan, sementara FBA bertanda negatif karena tanda panahnya itu berarah ke kiri. Oke. Maka kesimpulan kita adalah besarnya gaya listrik yang bekerja pada muatan B adalah 0,054 C menuju muatan C. Jadi menuju C. Kenapa? Karena hasil yang kita peroleh adalah positif. Bisa ya soal yang kedua? Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Agak lebih susah sedikit dari soal yang kedua. Tapi tetap semangat ya, kita lanjutkan. 3 buah muatan titik membentuk bangun segitiga sama sisi seperti gambar di bawah ini. Jika panjang satu sisinya 3 cm, maka resultan gaya yang dialami di titik A sebesar. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih. Gambar kita. Nah, di sini ada 3 buah muatan yang berbeda gambarnya. Nah, tetapi muatannya ada yang sama nih, A dan B muatannya sama-sama positif. Sekarang fokus kita di mana? Fokus kita pada muatan yang berada di titik A. Kemudian yang harus kita ingat adalah segitiga ini sama sisi. Artinya kalau sama sisi, sudut yang dibentuknya adalah 60 derajat. Sisinya sama, yaitu 3 cm. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Mari perhatikan dengan seksama. Karena kita fokus di A, maka ketika kita menggambarkan gayanya juga di titik A. Yang pertama, kita gambarkan dulu gaya antara A dan B. Apa gaya yang terjadi? Iya, benar. Tolak menolak. Nah, kita namakan FAB. Kemudian antara A dan C gayanya adalah tarik menarik. Nah, kita gambarkan sebagai FAC. Nah, apakah bisa kita pakai cara yang nomor 2 tadi? Tidak bisa, karena yang soal nomor 2 dia membentuk garis yang segaris. Sementara untuk gambar ini garisnya tidak segaris tapi membentuk sudut. Lalu bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah, kita nanti akan pinjam persamaan resultan vektor. Apakah ini materi baru? Tidak, resultan vektor itu sudah kamu pelajari di kelas 10. Ya. Mari kita lanjutkan dulu. Nah, ini adalah resultan vektor. Resultan vektor adalah FA. Jadi untuk menghitung FA, kita gunakan resultan vektor atau penjumlahan vektor. Caranya seperti yang ini, ya. Nah, setelah kita dapatkan gambar ini, kita harus tentukan dulu berapa sudut yang dibentuk antara vektor FAB dan vektor FAC. Caranya,
Nah, caranya seperti ini. Karena segitiga kita adalah segitiga sama sisi, maka sudut yang dibentuk keduanya adalah 60 ya. Masing-masing sudut ini adalah 60. Sementara vektor kita ini ya membentuk sudut alfa. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menggunakan persamaan resultan vektor. Tadi FAB sudah kita dapatkan nilainya, FAC juga kita dapatkan nilainya. Kemudian yang belum kita temukan adalah alfanya. Berapa alfanya? Belum ya? Nah, cara menentukan alfanya adalah begini. Karena garisnya adalah ini, garis lurus, kita tentukan sudutnya ini. Nah, kita tahu ini adalah garis lurus ya, sudutnya adalah 180. Maka untuk menentukan sudut alfanya 180 dikurang dengan 60. Nah, kenapa? Karena kan 60 tuh sudut yang ini, sementara yang kita cari kan alfa, sudut antara dua vektor ini. Tentu 180 dikurang 60. Kita dapatkan hasilnya adalah 120 derajat. Oke ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal gunakan persamaan resultan vektor. Ini persamaan resultan vektor nih. Ya. Semua nilai sudah kita dapatkan. Ini sudah kita hitung tadi. Nah, kamu tinggal bisa masukkan angka-angkanya. Ini dihitung dengan cara mencari cos-nya. Cos 120 nilainya adalah setengah. Jadi kamu kalikan 2 kali 100 dikali 300 dikali min 0,5, ketemunya 30.000. Kemudian kamu dapatkan hasilnya akar 70.000, sehingga akarnya adalah 100 akar 7 Newton. Oke. Jadi gaya Coulomb yang dialami titik A adalah sebesar 100 akar 7 Newton. Bisa ya? Nah, hal yang baru di sini adalah penggunaan persamaan resultan vektor. Nah, berikutnya, soal berikutnya kita akan lihat tentu levelnya juga agak lebih naik ya dibandingkan dengan soal yang ketiga. Nah, soal yang keempat bentuknya adalah seperti ini. Kita punya 4 buah muatan sama, yaitu min, negatif muatannya. Ditempatkan pada titik sudut persegi dengan sisi 3 cm seperti gambar ini nih. Nah, tentukan gaya yang dialami oleh muatan di sudut kanan atas. Nah, yang mana nih yang sudut kanan atas? Nah, yang itu. Ya. Nah, ini di sisi ini ada tanda seperti ini. Ini artinya sisinya sama, yaitu 3 cm tadi ya. Nah, karena kita fokusnya ke sini, tadi kan dia tidak beri simbol, dia hanya buat Q saja. Nah, supaya kita tidak bingung, kita berikan saja ini Q1, ini Q2, ini Q3, dan ini Q4. Nah, kita sedang mencari berapa gaya pada Q1 yang ini. Nah, bagaimana pula ini caranya? Ya, mari kita lihat. Saya akan jelaskan secara perlahan ya, agar lebih mudah difahami. Kita mulai ya. Nah, ini kita akan menggambarkan garis yang terjadi antara muatan Q1 dan Q2 saling tolak menolak ya. Nah, ini saya tidak gambarkan garis muatan pada Q2. Ini hanya ada pada muatan pada Q1 ya. Muatan pada Q1. Dan muatan yang terjadi pada Q4. Nah, jadi ini gaya pada Q4. Nah, kemudian satu lagi, karena ada muatan ketiga, tentu Q1 juga mendapat pengaruh dari Q3. Kita gambarkan seperti ini.
Nah, ini dia. Paham ya sampai di sini? Yang pertama tadi kita tentukan jenis muatan dulu, kemudian kita gambarkan. Nah, ini sudah kita gambarkan, bentuknya jadi seperti ini. Setelah itu kita lanjutkan. Kita lihat di sini ada F1 dan F2. Nah, kita lanjutkan. Kita akan selesaikan dulu F1 dan F14. Kita akan selesaikan dulu F12 dan F14. Jadi yang F13 ini kita abaikan dulu untuk sementara. Nah, karena bentuknya seperti ini, nah kita gunakan lagi cara penjumlahan vektor atau resultan vektor tadi, sehingga kita dapatkan resultan vektornya jadi begini. Nah, ini kita berilah nama Fq1 ya. Nah, kita hitung dulu nih Fq1. Caranya bagaimana? Sama dengan cara yang sudah kita lakukan di soal nomor 3 tadi. Mari kita mulai. Nah, sama ya, yang berbeda barangkali adalah alfanya. Kalau tadi alfanya adalah 120, yang ini 90. Kenapa 90? Karena vektor antara F1 dan F4 ini adalah siku-siku atau tegak lurus. Sehingga sudut siku-siku besarnya adalah 90 derajat. Kita hitung dulu pertama nilai F12 dan F14-nya dengan menggunakan persamaan hukum Coulomb. Nah, kalau sudah bertemu nilainya masing-masing, kamu tinggal masukkan ke persamaan resultan vektor. Sudah ya? Apakah selesai sampai di sini? Belum, kita masih perlu satu langkah lagi. Yang mana? Oh ya, ini terlupa ya. Jadi nanti kalau bagi yang bingung untuk cos 90 nilainya 0. Nah, yang ini tadi satu langkah lagi. Karena tadi kita sudah menghitung Fq1. Fq1 itu merupakan hasil penjumlahan F12 dan F14. Nah, kita lihat vektor ini ternyata mereka terletak pada satu garis. Ya, benar sekali. Pada satu garis. Nah, kalau pada satu garis kita bisa selesaikan sama seperti soal yang di nomor 1. Tinggal melihat arah. Kalau nanti arahnya ke kanan berarti dia positif. Kalau arahnya ke kiri berarti dia negatif. Tapi ini sepertinya arahnya mirip, tapi sama. Arahnya sama-sama ke bawah. Nah, kita anggap dia positif ya. Karena dia segaris berarti kita bisa langsung jumlahkan. Kita sudah ketemu nilai Fq1 tetapi belum kita hitung F13. Nah, F13-nya belum kita hitung. Kita hitung dulu ya. Nah, namun di sini kita menemui sedikit masalah. Kita belum menemukan berapa R antara 1 dan 3. Yang diketahui di soal kan hanya jarak antara muatan 1 dan 2 yaitu 3 cm. Kemudian antara 1 dan 4 juga 3 cm karena dia sama sisi. Lalu bagaimana dengan 1 dan 3? Nah, kita belum menemukan berapa jaraknya. Nah, jangan khawatir, kita bisa selesaikan dengan menggunakan tuh, gimana menghitung jaraknya? Kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Oke.
Sehingga R13-nya adalah 3 akar 2 cm. Kalau udah ketemu, kita tinggal masukkan ke persamaan F13. Kita dapatkan nilai F13-nya yaitu 125 Newton. Nah, kalau sudah, barulah kita bisa menggunakan persamaan ini. F1 sama dengan Fq1 ditambah F13. Fq1 tadi sudah kita temukan nilainya 250 Newton, kemudian F13 kita temukan 125 Newton. Kita tinggal jumlahkan, maka kita dapatkan hasilnya adalah gaya tarik yang dialami muatan Q1 sebesar 375 Newton menuju ke arah muatan yang ketiga. Oke. Bagaimana? Gampang ya? Nah, baiklah. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, apa sih gunanya kita mempelajari gaya Coulomb ini? Nah, kalau misalnya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak sekali penerapannya ya pada televisi, kemudian pada kipas angin, pada lampu. Nah, hal itu bisa kita nikmati karena adanya gaya-gaya yang terjadi di antara muatan-muatan listrik pada alat-alat tersebut ya. Nah, yang sekarang kita lihat hanya hitungannya saja. Nanti ketika kita mempelajari yang lebih lanjut, nanti kita akan lihat bagaimana penerapan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari yang lebih lanjut. Nah, selain kita lihat pada listrik, ternyata tolakan atau tarikan itu juga terjadi dalam kehidupan kita bermasyarakat sehari-hari. Kita sering melihat ya, ada orang yang marah ke kita atau yang kesal ke kita, ada yang sebel ke kita. Nah, bagaimana kita harus menghadapinya itu? Apakah kita harus balas marah atau kita balas kesal lagi? Nah, ternyata yang sebaik-baiknya perbuatan itu kita balaslah dengan senyuman, ya. Kenapa seperti itu? Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Hal ini dalam Quran Surah Fussilat ayat ke-34. Jadi kalau ada yang berbuat jahat ke kita, jangan ditolak dengan jahat lagi, tetapi ditarik dengan perbuatan yang baik. Paham ya? Oke, jadi setelah mempelajari hukum Coulomb ini, harusnya kita sekarang sudah bisa menolak kejahatan dengan kebaikan. Nah, terima kasih. Demikian saja video yang dapat kita sampaikan kali ini. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.